Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 Channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya juga share. Buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mengklarifikasi tentang D6 ya, D6 dan D7 ya. Ini ya. Jadi sebenarnya video ini kemarin saya live ya, sudah live. Karena berpengaruh pada sinyal jelek ya. Sinyalnya jelek. Jadi saya hapus dan saya unggah video ini ya, reguler saja ya, agar lebih jelas, gambarnya juga jernih ya. Mohon maaf kemarin saya nekat untuk live karena tadinya sebelum live saya lihat sinyalnya bagus. Ternyata setelah saya klik untuk memulai video live, di awal-awal video memang jelek, di akhir juga bagus, tapi kadang juga ada beruwetnya ya. Saya mohon maaf sekali. Semoga teman-teman semua harap memaklumi ya. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan pada video live waktu itu ya. Jadi untuk yang kemarin melihat live, saya sekali lagi mohon maaf karena videonya saya ulangi, videonya saya bikin kembali ya, cuman sedikit beda. Ini lebih bagus daripada live kemarin ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman semua yang kemarin tidak melihat live-nya, di sini tidak beda dengan yang saya sampaikan di sana. Jadi ada komentar yang masuk mengomentari konten saya yang pernah saya bikin tentang dioda penipu ya. Karena D6 dan D7 ini saya katakan dioda penipu. Kenapa? Kita bisa tertipu oleh dioda ini. Seperti ini. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dioda D6 dan D7 ini, kalau kita cek menggunakan tester digital ya, atau buzzer gitu ya, dia bunyi, dicek bolak-balik bunyi kalau dia tertancap di dalam PCB ini. Ini bekas live kemarin belum tak copot ya. Ini saya pasang sebelah aja ya, yang sebelah juga saya copot. Ini tak copot yang sebelah. Nah ini saya pasang kembali ya yang sebelah ini, untuk teman-teman yang belum melihat, belum tahu. Ini ternyata ini kalau dicek bolak-balik bunyi ya, kalau dicek bolak-balik bunyi ya, D6 dan D7 ini. Ini saya ulangi lagi, ceknya seperti ini. Saya katakan penipu karena seperti ini teman-teman. Nah ini saya balik, dia juga tetap bunyi. Nah ini seperti dioda konslet ya, padahal tidak konslet. Ini bagus-bagus saja, baik-baik saja. Nah ini yang saya sudah copot nih, ini sama fungsinya, dia terhubung ke kaki basis dari TR. Ini udah tak copot sebelah ini ya. Ini tidak ada nilai dan tidak bunyi. Ini sebaliknya dia ada nilai, seperti itu ya, dia normal. Fungsinya untuk mensteril tegangan yang masuk pada TR, seperti itu ya teman-teman. Nah saya katakan penipu seperti itu. Kita harus mencopot dari dioda ini salah satu kaki. Bisa sebenarnya kita mencopot dari TR nya, kita copot saja lalu kita tes. Kalau kita cek dioda ini sudah bisa ya. Tapi kan kalau nyopot ini kita nyopot 3 kaki, kalau ini hanya 1 kaki. Nah dalam komentar itu teman kita berbicara itu bukan dioda, itu DB3, seperti itu katanya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya luruskan karena apa? Kalau tidak saya luruskan, takutnya
teman kita yang pemula, betul-betul pemula, bingung ya. Bingung dan percaya bahwa ini adalah DB3. Takutnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan, saya perlihatkan bahwa DB3 itu tidak seperti ini ya. Ini ada garis putihnya teman-teman ya, terlihat. Ini klarifikasi bahwa D6 dan D7 ini betul-betul dioda, bukan DB3. Nah, ini yang DB3 itu seperti ini. Dan juga pasti ya, pasti dan di PCB itu ada tertulis, tertera keterangan ya, ada tulisannya nih D6, berarti itu dioda 6 ya. Ini ada dioda 1, dioda 2, dioda 3 ya, D3, dioda 4. Nah, seperti itu ya, ada D-nya. Kalau DB3 pastinya di sini ada tulisan DB3. Terlihat teman-teman? Nih DB3 terlihat ya. Ini DB3 warna biru. Nah, teman kita juga tadi kemarin waktu itu ya, dia bilang ini DB3. Karena apa? DB3 itu ada yang bentuknya sama dengan dioda ya, seperti ini. Nah, ini kita lihatin. Ini juga yang bawah ini dioda juga teman-teman. Ini ada garis putih terlihat ya ini. Ini ada garis putih di sini. Ini tidak ada garis, dia polos hitam. Ini namanya DB3. Nah, memang kalau kita tidak perhatikan baik-baik, memang seperti dioda, tapi ada di sini ada garis putih di sini ya. Nah, di sini juga ada tulisan DB3. Ini tiganya udah hilang ya. Seperti itu teman-teman. Ya, terlihat pada itunya juga berbeda, pada apa namanya logonya di sini DB3 logonya seperti ini ya. Ini terlihat seperti ini. Kalau dioda ini seperti ini aja, ada garis di sini. Gambarnya seperti ini teman-teman. Beda ya lambang DB3 dan dioda. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman kita ya yang kemarin apa namanya berkomentar, saya mohon maaf, takutnya teman kita yang masih pemula membaca komentar takutnya bingung ya. Seperti itu hanya tujuan saya, tujuan Ahmad K17, tujuannya klarifikasi itu, hanya itu aja. Takutnya bingung gitu ya, dikira betul-betul Ahmad K17 dioda dibilang DB3. Seperti itu ya. Nah, di sini fungsi dan tujuannya itu, fungsinya ini DB3 ini apa, dioda ini untuk mensetel tegangan yang masuk ke TR. Nah, misalnya dioda ini tidak terpakai ya, tidak dipasang, lampu juga masih bisa hidup ya, masih bisa hidup ya. Tapi kalau dioda ini apa kondisinya konslet, lampu ini akan mati total. Seperti itu ya teman-teman. Baik, seperti itu aja teman-teman. Semoga klarifikasi ini bisa apa namanya, teman-teman kita yang apa namanya kemarin membaca komentar atau seperti apa bisa terjawab di sini ya, mempertegas, memperjelas dioda D6 dan D7 ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Kurang dan lebihnya misalnya kurang jelas, silahkan teman-teman semua berkomentar di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab ya. Seperti itu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.